Tetapi kalau engkau dan saya mau mencari percaya diri atau mau mencari jati diri, mencari identity diri, itu tidak bisa dari sosial media. Hai teman-teman, kembali lagi di Bawa Time, boleh bahas time bersama Selin. saya Kevin. Saya Agus. Nah, teman-teman, siapa sih di sini itu yang nggak tahu tentang sosial media? Aku percaya pasti antara kita nih yang lagi berdiskusi dan teman-teman yang lagi mendengarkan pasti at least memakai salah satu sosial media. Setuju banget nih, kayak sosial media itu udah menjamur di mana-mana dan para penggunanya juga udah banyak banget ya, udah berjibun lah jumlahnya, termasuk kita ya. Iya. Termasuk ini. Iya. Terutama kalau misalnya zaman sekarang mungkin yang lagi ngehits tuh kayak TikTok itu kayak di mana-mana, setiap kali kita buka sosial media, Facebook lah, Instagram, pasti TikTok tuh selalu di-upload lah. Dan kita tuh merasa bahwa sosial media itu suatu hal yang mendarah daging dalam kehidupan kita, terutama anak-anak muda. Setuju sih, apalagi kamu ya Kev, suka tebar-tebar pesona di sosial media. Teman-teman yang mau melihat pesona saya, mohon ini follow Instagram saya di sini. Yang edit gak usah dimasukin Instagramnya. Bercanda. Oke, anyway back to topic, ini kita udah kemana-mana. Jadi ya tadi seperti yang Kev tadi udah bilang, kalau sosial media itu sebenarnya berpengaruh besar dalam hidup kita gitu ya. Dan maka dari itu hari ini kita akan bahas tentang identitas dan jati diri kita di tengah maraknya sosial media. Nah mungkin apa ya, tadi kan kita udah bahas nih kayak sosial media itu berkembang dan platformnya begitu banyak. Kayak tadi lah Snapchat, Twitter, Instagram, apapun lah. Nah kayak ini aku mungkin lebih ke studi kasus ya, jadi ini free, berikan pendapat. Oke. Jadi mungkin ini ada tipe orang di mana orangnya ini tuh menggunakan sosial media untuk menunjukkan apa ya, mungkin sisi dari dirinya yang sebenarnya. Jadi dia lebih jujur, terbuka apa adanya di sosial media. Dan di sisi lain di dunia nyata dia tuh lebih apa ya, withdraw dan nggak terlalu terbuka ke orang lain di sekitarnya. Mungkin aku bisa ambil contoh kasus gitu ya, misalnya orangnya tuh pemalu gitu, tapi dia kalau di sosial media tuh bisa kayak all out, bisa kayak jujur banget, tapi sedangkan di dunia nyata tuh dia kayak nggak berani terbuka, nggak berani ngomong, nggak berani menunjukkan dia suka apa sih, kalau marah gimana sih, kalau gini gimana gitu ya, karena dia mungkin takut, banyak lah ya, mungkin takut dijudge, takut dijauhin, dibully dan lain sebagainya. Jadi ya aku bisa bilang kayak sosial media itu jadi tempat kaburnya dia dari realita. Nah gimana nih? Menurutku sih selama sosial media itu dibuat sebagai suatu platform di mana dia itu bisa melakukan apa yang dia suka, dia bisa menyalurkan hobinya dan dia di sana bisa mendapatkan suatu kepercayaan diri. Tapi setelah itu kepercayaan diri yang udah didapat harus dia itu pakai untuk kembali ke dunia nyata dan jangan mendekam di dunia maya. Itu menurut aku nggak apa-apa sih. Menurut Bapak gimana? Saya kok bingung ya, orang dapetin kepercayaan diri dari sosial media itu bagaimana ya? Itu ada sesuatu hal yang aneh, sesuatu hal yang tidak seharusnya seperti itu dan terbalik. Jadi kita mendapatkan kepercayaan diri itu seharusnya adalah terutama dari pencipta kita. Terutama itu adalah dari apa yang Tuhan bicara kepada kita melalui Alkitab di dalam Kristus Yesus. Dan ini bukan bicara mengenai sesuatu yang tadi sosial media kok langsung larinya tempatnya Tuhan Yesus begitu ya. Tetapi kalau engkau dan saya mau mencari percaya diri atau mau mencari jati diri, mencari identity diri, itu tidak bisa dari sosial media. Jangankan tidak mungkin kamu mencari identity diri dari tetangga kamu juga tidak mungkin kok, apalagi dari sosial media. Itu sesuatu hal yang konyol, ya, sesuatu hal yang kita akan mematikan diri kita sendiri. Ingat ya, dunia di luar itu bukan terdiri dari orang-orang yang bersahabat sama kita. Mungkin sesekali kita bisa terkenal, orang-orang dunia suka. Tapi kita sudah tahu begitu banyak, termasuk artis yang tadinya itu dipuja-puji, lalu kemudian dijatuhkan oleh orang-orang di seluruh dunia karena orang dunia mulai tidak menyukai daripada orang tersebut. Ini adalah sesuatu hal yang engkau harus hindarkan, bukan hindarkan sosial media, tapi engkau menghindarkan dirimu dipadankan di dalam sosial media dan kemudian dinilai dan kamu mendapatkan sesuatu kepercayaan diri dan jati diri kamu dan kamu rasa
diri kamu itu adalah sesuatu yang berguna kalau orang lain itu menyukai daripada postingan kamu. Itu sesuatu yang bukan saja tidak bijak, sesuatu yang bodoh. Jadi kalau misalnya itu sesuatu yang bodoh, sesuatu yang pintar itu apa sih? Berarti gimana kita itu bisa memvalue diri kita itu kalau misalnya nggak dari sosial media, kan sekarang banyak nih anak muda yang, kalau misalnya jumlah likes-nya kita banyak, dia tuh merasa, aku tuh bangga likes-nya banyak. Tapi seharusnya kapan sih kita berbangga? Jadi ini sekali lagi ya, tetapi ini memang masalah besar ya. Media ini adalah sesuatu hal yang unik, penemuan manusia yang unik. Jadi media itu diciptakan oleh manusia, tetapi uniknya pada saat yang sama sekarang manusia itu ada di dalamnya. Ditentukan oleh dia, diatur oleh dia, dinilai oleh dia. Ini sesuatu hal yang kita mesti tahu, ini ada sesuatu danger di dalamnya. Nah, jadi sekali lagi kalau tadi Kevin katakan itu, kalau like maka seneng semua begitu ya, diri kita berbunga-bunga, rasa diterima, rasa itu sesuatu yang benar-benar semu ya. Nah, dunia maya lah, maya aja ya sudah bukan nyata ya. Ya, kadang saya tuh bingung ya, ada orang itu ke kita dikasih gambar aja misalnya, hal sederhana aja, nggak usah bicara like, itu lebih parah lagi sih memang. Gambar aja ya, dikasih gambar misalnya Kevin kasih Selin gambar bunga gitu ya. Wah, dia berbunga-bunga, hatinya tuh seneng banget. Itu bukan dikasih bunga, dikasih gambar bunga. Emang udah makin aneh ya sekarang ya. Ya, jadi kita harus bisa mengerti ini dunia maya. Jadi jangan mengidentikan diri dengan apa yang ada di sana, baik itu keberhasilan maupun sesuatu kegagalan. Nah Pak, tadi kan Selin tuh udah ngomong satu kasus di mana orangnya itu, dia tuh nggak punya suatu kepercayaan diri yang cukup, akhirnya dia tuh melarikan diri ke dunia maya. Tapi kan juga kita itu sekarang tahu di tengah maraknya dunia sosial media nih, banyak orang itu yang menciptakan suatu online persona yang sebenarnya itu berbeda atau bahkan bertolak belakang dari karakter atau naturnya dia yang sesungguhnya. Jadi misal kalau misalnya dia sedang bersosial media nih, dia tuh ngepost sesuatu yang yang menunjukkan kalau dia itu ramah, dia itu anggun, dia itu baik, dia itu dermawan dan lain sebagainya. Padahal aslinya itu nggak kayak gitu. Nah itu gimana itu kita bisa menyikapi hal-hal seperti ini, dan gimana supaya pada saat kita bermain sosial media kita nggak jatuh ke dalam tendensi seperti itu? Ya, jadi sekali lagi ketika engkau mau melakukan apapun saja, termasuk saat ini dalam pembahasan kita adalah sosial media, engkau mau ngepost sesuatu, pertanyaannya itu harus dijawab dulu. Pertama, engkau kenapa mau ngepost itu? Kedua, tujuanmu itu apa? Lalu kemudian ketiga, hal apa yang engkau mau tampilkan? Nah, ini motivasi, tujuannya, dan apa sesungguhnya engkau mau tampilkan. Kalau itu adalah sesuatu hal yang untuk menyembunyikan dirimu, jelas itu adalah sesuatu hal yang kau create, sesuatu karakter yang sebenarnya bukan kamu, itu sesuatu yang palsu. Dan apakah engkau menjadi orang yang berbahagia dengan hal itu? Itu sesuatu yang secara spiritual itu benar-benar bankrupt di dalamnya. Dan ketika engkau mengepost sesuatu di dalam sosial media, maka pertanyaannya adalah untuk apa? Tujuanmu itu untuk apa? Apakah untuk mempermuliakan Allah? Ada satu kutipan yang baik dari orang-orang Puritan. Biarlah hidup kita itu semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Maksudnya adalah engkau harus berpikir di dalam setiap alur dan setiap saat. Perhatikan ya, setiap alur dan setiap saat, apapun saja yang menjadi pilihan hidup kita, tindakan kita adalah untuk mempermuliakan Allah. Di dalam setiap alur. Kalau engkau sedang sudi, kau mempermuliakan Allah. Kau kalau sedang ngepost sesuatu, kau mempermuliakan Allah. Setiap alur, apapun saja, itu cabang daripada aktivitasmu untuk kemuliaan Allah. Dan apakah itu mempermuliakan Allah? Kedua, apakah itu menjadi faedah buat orang lain? Ya, ini adalah sesuatu hal yang banyak sekali kita itu tidak membuat satu faedah untuk bumi ini, untuk dunia ini.
lalu kemudian mau untuk apa? Nah, saya tidak katakan engkau tidak boleh ngepost misalnya itu kamu ngepost sesuatu hasil karyamu misalnya ya, atau misalnya ini kamu gambar susah-susah kemudian kamu post, kamu bersyukur untuk hal itu, tidak apa-apa. Even bahkan kadang ada orang yang ngepost itu sekarang itu lagi ngerjain ini, lagi ngerjain itu, lagi ngerjain itu, sesuatu kalau dia itu tidak bermaksud untuk membuat dirinya itu terkenal, tetapi dia bermaksud untuk mendorong orang-orang yang melihatnya, ayo rajin gitu Ayo ya, berkarya ayo juga berkarya gitu. juga gitu ya. Wih hebat ya orang itu bisa dalam 3 jam itu ngerjain ini, dalam 1 hari ngerjain ini. Itu membuat orang, iya ya seharusnya saya bisa juga seperti itu, bukan cuma hebat gitu ya. Nah kalau memang kamu mau untuk mendorong orang dengan seperti itu memberikan contoh kepada mereka, itu sesuatu yang baik. Tetapi sekali lagi perhatikan adalah motivasi. Kenapa? Tujuan dan apa yang kamu post. Berarti kita tuh kayak dari hal yang kecil aja, cuman ngepost foto aja itu sebenarnya kita harus pikir baik-baik dan untuk apa ya tujuannya ya untuk mempermuliakan Tuhan ya. Ya jelas dalam Alkitab bahkan dikatakan jikalau engkau makan dan minum itu tidak dilihat sama orang lagi, gitu ya. Bukan makan sendiri ya. Itu sesuatu yang biasa itu sehari-hari gitu ya. Itu engkau lakukan untuk kemuliaan Allah, apalagi engkau melakukan sesuatu di depan publik yang bisa puluhan ribu, ratusan ribu orang melihatnya. Biar kita hati-hati apakah itu untuk kemuliaan Allah atau untuk self-center. Ini kalau engkau lihat ini seperti ini, banyak orang siapapun, kadang-kadang orang Kristen ya, itu mempost sesuatu. Engkau akan lihat sebenarnya internet itu ya, itu banyak sekali sampah. Dan celakanya adalah kamu ngeliatin sampah berjam-jam. Iya, kalau misalnya udah lihat sosial media mah nggak bisa tahan diri. Nggak bisa tahan Nggak bisa stop. Iya, pengen tahu, curiosity terus ya. tiba-tiba udah berapa jam. Iya, gitu. Nah ini sesuatu hal sebenarnya adalah memang nggak bisa dihindarkan sih. Kita hidup dalam zaman seperti ini, tetapi kita harus aware. Nah, bagaimana sih untuk kita sebenarnya menjagai hati kita supaya nggak jatuh dalam dosa kesombongan?